Ternyata petisi bubarkan pinjol itu diabaikan. Apakah kita harus bikin petisi selidiki OJK, bubarkan OJK dan API? Di sanalah sebenarnya sarang para penikmat riba berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini semoga kalian diberikan kesabaran, ketabahan, makin kuat mental, makin banyak informasi dan makin semangat untuk galbay sekalipun di akhir tahun. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK API patut dibubarkan di tahun ini. Dan buat kalian yang masih saja terus-terusan kepikiran untuk bayar, kalian dengarkan dulu berita satu ini, karena kalian pasti akan menyesal terus-terusan membayar pinjol. Nah, apa itu kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau menginformasikan dulu kepada teman-teman semuanya ya, banyak sekali yang info kepada saya di akhir tahun ini ya, menjelang akhir tahun banyak sekali, baik itu TikTok pay later, kemudian itu Shopee-nya yang akunnya dihack. Bahkan dalam satu hari dia bisa menerima 10 bahkan lebih dari 10 kode OTP yang masuk ke dalam HP-nya. Ini bagaimana Mbak? Dan kebetulan teman saya ini pernah menggunakan joki yang diambil di TikTok, yang dia coba untuk DM lah, pakai orang dalam dan segala macam. Ini gimana Mbak cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya, kalau kalian mendapatkan kode OTP seperti itu, segera hapus. Kemudian kalian bisa restart HP kalian berkali-kali ya, misalnya dalam satu hari itu 3 kali lah kalian restart HP kalian ya. Terus kalau ada aplikasinya di HP kalian, segera uninstall langsung ya. Ini emang terbukti sekali untuk memutuskan sadapan yang mereka masuk ke dalam HP kita. Nah, kalau ada yang bertanya, Mbak, kapan itu nanti di joki-joki itu akan logout dari akun saya? Jawabannya adalah tergantung kalian. Kalau selama beberapa bulan itu kalian tidak menggunakannya, lama-lama mereka juga akan logout. Karena apa? Shopee itu dia paling susah untuk memberikan limit, apalagi kalau sudah kita galbaikan, dia tidak akan memberikan limit lagi. Jadi galbay aja dulu untuk beberapa bulan biar jokinya enggak konsentrasi di akunnya kita. Gue teman-teman ya. Dan lanjut lagi ya, saya dapatkan video dari teman-teman saya yang ada di grup tentang ibu-ibu yang ngusir Desi Kredivo. Ya, sebenarnya ini emang harus dilakukan buat kasih pelajaran sama pinjol-pinjolnya. Karena apa? Menagih kepada yang bukan peminjam itu dilarang, sekalipun itu sama istrinya. Kalau menagih itu secara baik-baik, mungkin kita akan baik-baik juga. Tapi kalau rumah kita sudah ditongkrongi dari jam 7 pagi sampai siang, kita gedeg juga ya kan. Akhirnya seperti ini dilakukan oleh ibu-ibu ini. Iya, sekarang nggak ada duit mau dibayar pakai apa? Hah? Ini debt collector dari Kredivo. Datang dari jam 7 pagi mengganggu kenyamanan orang. Udah saya bilang suami saya nggak ada di rumah. Masih tetap menungguin di sini. Jangan beraninya ketemu sama perempuan. Gue siram pakai air. Nah, itu dia teman-teman ya. Sebenarnya itu bukan untuk menginspirasi kalian, tapi untuk menunjukkan kepada kalian bahwa kalian wajib berani. Ya, saat ini Desi aja nekat seperti itu, berarti kita juga bisa lebih nekat lagi dari mereka. Yang penting masih dalam aturan undang-undang yang berlaku. Nah, lebih-lebih lagi ya, saya lihat beberapa kali untuk video-video muncul tentang pembahasan OJK terkait untuk dua keluarga yang mencoba untuk bundir. Yang satu udah bundir, yang satu belum ya kan. Tetapi tanggapan dari OJK ini miris sekali teman-teman. Ya, seolah-olah menyepelekan dari kasus yang sebenarnya terjadi. Ini kalau udah kasus seperti ini, berarti kan ini menyangkut dari OJK dan juga pinjol. Ini kan perputaran mereka saja. Kalau dilihat dari dua keluarga yang meninggal ini, rata-rata pembahasan yang saya lihat itu adalah mengarah kepada pinjol. Ya, OJK terkait pelindungan data pribadi ini memang harus berkoordinasi ya dengan beberapa lembaga, Komdigi, termasuk juga pihak kepolisian saya kira. Karena ketika melakukan pinjaman online seharusnya ada regulasi yang mengatur terkait etik pelindungan data pribadi. Jadi bagi pinjol, baik itu yang legal maupun yang ilegal yang melanggar itu harusnya ditindak secara hukum begitu ya. Tapi ini masyarakat kan selalu curiga ya terkait pinjol ini, terkait judul ini ada nggak aparat atau oknum yang bermain di belakangnya. Ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Jika ada siapa, dan segera tangkap dan segera carikan solusinya. Jika tidak ada, apa solusinya begitu ya. Jadi saya kira ini soal penegakan hukum juga. Dan memang saya tahu OJK nggak bisa sendiri, tapi yang bisa memulai perdebatan, inisiatif, diskusi itu ya OJK saat ini gitu ya. Jadi OJK jadi kunci dari persoalan ini. Dan
saya kira kritik dari banyak akademisi termasuk juga masyarakat luas terhadap OJK itu masuk akal. Beberapa tahun terakhir tidak ada langkah signifikan yang dilakukan OJK menurut saya. Itulah kenapa saya bilang memang lebih baik pinjol, API ataupun juga OJK lebih baik disidak benar-benar. Karena apa? Kalau terus-terusan seperti ini, bukan hanya korban 1, 2, 3 aja, akan berterus-terusan karena upaya OJK itu tidak sejalan dengan kejadian di lapangan. Nah, itulah mengapa kita sebutkan lebih baik kita galbay saja, karena itu jalan satu-satunya saat ini untuk menghentikan pinjol. Jadi mengingat mungkin permasalahannya tidak semudah yang kita perkirakan, atau dalam arti kata lain mungkin kompleks gitu ya. Khusus bagi POJK nih, ataupun pinjol ya. Yang pertama kita pastikan apakah kalau korban-korbannya kita lihat apakah karena meminjam dari pinjol yang legal atau ilegal. Nah, kalau kita lihat bahasa dari Bapak ini yang mengatakan bahwa masih akan melihat kejadian dari dua perkara ini, apakah dari pinjol ilegal atau pinjol legal. Ini mengatakan bahwa OJK saat ini emang belum siap untuk kejadian seperti ini. Yang artinya bahwa setiap kejadian apapun yang ada di lapangan sebisa mungkin jangan dikait-kaitkan dengan pinjol. Kalaupun ada pinjol, itu bisa dikaitkan dengan pinjol ilegal yang memang tidak masuk dalam ranah hukum OJK dan ranah hukum Indonesia. Nah, itulah yang saya tangkap dari maksud ini. Nah, lebih mirisnya lagi, pada saat kejadian ini OJK malah mengumumkan mereka berganti nama menjadi Pindar, yang seolah-olah mereka ingin memberitahukan bahwa yang terjadi di antara dua keluarga ini bukan karena pinjol, itu pinjol ilegal, padahal belum selesai investigasi yang terjadi. Ada salah satu komentar yang mengatakan seperti ini, ternyata petisi bubarkan pinjol itu diabaikan. Apakah kita harus bikin petisi selidiki OJK, bubarkan OJK dan API? Di sanalah sebenarnya sarang para penikmat riba berada. Nah, benar teman-teman ya, untuk petisi kemarin saya yakin itu semuanya diabaikan karena tidak ada orang yang mau berani untuk mengisinya itu. Tapi kalau untuk selidiki OJK karena API, saya yakin orang pasti akan banyak. Karena apa? Memang di sanalah dalangnya semua pinjol dan juga judol. Benar kan ya? Jadi buat teman-teman yang masih mau kepikiran untuk bayar karena khawatir ini itu, lebih baik dari saya jangan gunakan pinjol. Alias apa? Kalau kita bayarkan cicil, itu kita hanya bayarkan bunga saja yang makin memperkaya si pinjolnya, makin membuat mereka memiliki aset di mana-mana, makin membuat mereka bisa membayar DC-DC bayaran ataupun DC-DC yang ini itu udah makin banyak lagi. Tapi kalau sekali saja kita galbaikan, itu tidak akan ada pinjol-pinjol yang mau memberikan pinjaman kepada kita. Nah, emang itu tujuan kita teman-teman. Nah, seperti komen salah satu teman yang mengatakan bahwa ada itikat bait, restruktur nggak dikasih, giliran galbay dikata nggak ada itikat bait, ngadu ke OJK dijawab keputusan ada di tangan Vintes, ngadu ke API dicuekin, ngadu ke polisi diketawain dan diceramain doang. Jadi harus gimana Pak? Apakah harus bundi? Nah, ini terjadi bagi kita-kita ataupun teman-teman semuanya yang masih kepikiran untuk membayar karena ketakutan untuk diteror sama DC, takut didatangin sama DC, takut dicemarkan nama baiknya. Yang ujung-ujungnya mereka akan terus memanfaatkan kita. Kalau kita tanya sama OJK bagaimana cara penyelesaiannya, OJK minta direstrukturisasi. Tapi ketika kita minta sama pinjolnya, sampai sekarang pun sampai detik ini masih sulit untuk restrukturisasi. Kalaupun bisa, pasti bunganya luar biasa besar. Nah, itulah kenapa galbay itu emang jalan terbaik, karena kalau udah galbay, pinjol itu udah stuck. Mereka tidak akan berani ngapa-ngapain selain ujung-ujungnya hanya neror masuk ke dalam slik, neror udah ujung-ujungnya malah sendiri dia, dan akhirnya pinjol itu hilang sendiri dengan cara dilunaskan oleh asuransi. Jadi teman-teman ya, semoga kalian makin semangat, makin kuat mental, makin paham bahwa memang yang saya lakukan ini adalah yang terbaik untuk masa depan saya. Fokus ibadah, fokus kerja, fokus keluarga, itu saja. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Semangat terus di akhir tahun ini, makin kuat mental dan makin berani lagi. Ada kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.